Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswanto, S.Pd.SD. Dari SDN 169 Cinta Damai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Dengan fasilitator, Bapak Arbain, SPD, MPD dan Bapak Yudi Fahrian, MPD. Sebagai pengajar praktik. Pada video paparan kali ini, izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi Dwimingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Pada jurnal Dwimingguan Modul 1.4 ini, saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Pada alur fact, peristiwa. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, CGP Angkatan 10 melanjutkan kegiatan pembelajaran Modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2024. Pada materi Modul 1.4 terbagi ke dalam beberapa konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Seperti halnya pada modul-modul sebelumnya, rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 4 ini diawali dengan kegiatan, mulai dari diri yaitu merefleksikan penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Dilanjutkan dengan mengeksplor materi melalui kegiatan eksplorasi konsep. Pada kegiatan ini saya diajak untuk memahami dan mengeksplor materi melalui aktivitas menonton video, membaca, menjawab, berdiskusi dan menyimpulkan. Yang dilanjutkan dengan sesi ruang kolaborasi. Seperti biasa pada sesi ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Bapak Arbain. Pada ruang kolaborasi modul 1.4, saya bersama rekan-rekan mendiskusikan budaya positif dan menelaah studi kasus dalam kelompok kecil. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kegiatan dilanjutkan dengan sesi presentasi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Pada kesempatan ini, kami berbagi peran. Yofi Inalia S., penyaji, Inmanora, moderator, Kiswanto, penjawab, Nasarudin, penanya, dan Ari Endang B., notulen. Aktivitas berjalan dengan runtut karena difasilitasi dengan skenario yang rinci dan jelas. Pada alur feeling atau perasaan. Awalnya saya merasa kewalahan dalam memahami dan mempelajari modul 1.4 ini. Hal ini disebabkan karena materi yang cukup banyak untuk dipahami dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Namun hal ini tidak membuat saya menyerah untuk menyelesaikannya. Di lain sisi saya merasa puas dan lega karena tercerahkan oleh materi tentang cara menangani perilaku murid. Sebelumnya saya merasa hampir putus asa karena sudah merasa dengan berbagai cara dalam menghadapi perilaku murid. Namun dengan menyelesaikan materi disiplin positif juga restitusi dan posisi kontrol, sehingga membuat saya antusias untuk menerapkannya di sekolah. Pada alur finding atau pembelajaran. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki peranan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jika budaya positif telah terwujud maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Agar tercipta budaya positif, guru harus memahami dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran selanjutnya tentang bagaimana hubungan disiplin positif dan teori kontrol. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Mereka akan berperilaku dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, atau mencapai tujuan mulia. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership,
1991, mengatakan bahwa, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya saya belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diane Gossen menyatakan, ada 3 perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berupa hukuman atau konsekuensi. Alfie Kohn, Punished by Rewards, 1993, wawancara SCD Annual Conference, Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Menurut Diane Gossen, ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin positif di dalam kelasnya. Apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Menurut saya posisi kontrol yang paling efektif adalah posisi kontrol manajer. Di posisi inilah murid menjadi mandiri yang merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif dan aman dan berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan kelasnya, daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tidak jelas tujuan utamanya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Gossen, 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di kelas sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, future atau penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran modul 1-4 tentang budaya positif, saya akan 1. Mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai. Saya akan berusaha menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. 2. Berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di SDN 169, V Cinta Damai dan komunitas belajar lainnya. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang program atau budaya positif di sekolah yang berdampak pada perubahan perilaku murid ke arah yang lebih baik. Yang menjadi kesimpulannya adalah, setelah memahami materi modul 1-4 tentang budaya positif, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas, sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.